1908 sampai 1913. Begini menyatakan tentang runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah dan juga selamanya wajah Timur Tengah. Oke, gua bakal ngebahas sedikit sih tentang runtuhnya Utsmaniyah. Mungkin vlog ini bakal gua bikin playlist sendiri. Gue bakal ngebacain satu halaman sih dalam vlog ini. Gue bakal satu halaman ini mungkin bakal cepet sih, jadi gue bakal lanjutkan revolusi dan 3 perang dari tahun 1908 sampai 1913. Oke, jangan lupa subscribe channel gue yang ini, yang Tovan, dan channel gue yang podcast atau channel. Semoga gue tetap bisa berkarya. Lu support channel gue ya. Oke, nggak daripada nggak telepon banget, gue bakal langsung aja ya. Oke, nanti gue bakal ngasih gambar, bisa dibilang gambar ya, ataupun ya gambar lah tentang channel gue yang podcast, yang ada channel bisa di pojok kanan ke kiri, atau di bawah atau di kanan kiri lah. Jadi lihat aja sekalian lagi nih. Oke, masuk ke materi ini gue bakal ngejelasin. Gue bakal langsung ya. Gue referensi dari ini ya. Jadi gue vlog ini gue bakal ambil referensi langsung dari buku. Kalau misalkan ada yang pengen gue membacain secara singkat, ya kan yang di video gue yang vlog ini yang pertama kali, playlistnya ada di channel gue Ahmad Tovan gue. Kalau lu pengen banget nih ceritain satu buku ini menurut gue ringkas, silakan lu komen di bawah video gue. Oke, lanjut. Oke, gue mau ngejelasin antara 1908 sampai 1913 Kekhalifahan Utsmaniyah menghadapi ancaman internal dan eksternal yang sangat berat. Dimulai dengan revolusi Turki muda pada tahun 1908, lembaga politik khilafah yang sudah berdiri berabad-abad lama berada di bawah tekanan yang belum pernah dihadapi. Para reformis atau reformasi di dalam negeri bisa membawa negara itu ke abad 20. Sejumlah negara kekaisaran Eropa yang negara-negara bakal yang balik bisa dibilang bakal bangkit, yang bahkan yang baru bangkit menyerang Turki untuk merebut wilayah Utsmaniyah. Sultan Abdul Hamid II yang mengumpulkan kabinetnya dalam pertemuan krisis pada tanggal 23 Juli 1908 sangat menaki atau praktis menghadapi ancaman dalam negeri terbesar terhadap kekuasaannya. Setelah menduduki tahta 3 dasawarsa bisa bilang 3 tahun ya sih, bisa lebih gula kalau bahasa gue kurang tahu ya, cuman kalau yang tahu coba ini gue lagi video ini. Lanjut, pasukan Utsmaniyah di Makedonia daerah yang bergejolak banget, yang Rusia daerah yang bakal bergejolak, yang terdiri dari negara Yunani, Bulgaria, dan Makedonia pada zaman modern bangkit pemberontakan. Menurut pemilihan konstitusi 1876 dan kembali ke perusahaan parlementer, Sultan lebih memahami isi konstitusi daripada lawan-lawannya.
Salah satu tindakan pertama yang saatnya naiknya tahtanya Utsmaniyah pada tahun 1876 adalah mengumumkan konstitusi sebagai puncak dari reformasi yang dia pimpin pemerintahan selama 4 dasawarsa yang dikenal dengan sebagai Tanzimat. Saat itu dia terlihat seperti seorang reformis banget lah, dicerahkan apa yang diomongin orang pada masa itu kan. Namun pengalaman pemerintahan Khilafah Utsmaniyah meneraskan sikap Abdul Hamid dari seorang reformis menjadi seorang absolut. Akal absolutnya Abdul Hamid ini dapat ditelusuri pada serangkaian krisis yang dihadapi sang Sultan muda. Padahal pemerintahannya khilafah yang dia warisi dari itu dahulunya itu berada dalam kondisi kacau, sangat-sangat kacau lah. Kas pemerintahan menyatakan bangkrut pada tahun 1875 dan kredit di Eropa dengan cepat menjauhkan sanksi ekonomi terhadap pemerintahan sang sultan. Terus kebencian publik Eropa pada pemerintahan Utsmaniyah semakin meningkat pada tahun 1876. Akibatnya berita penindakan keras terhadap para negara Bulgaria, yaitu tentara Khalifah yang disebut dengan Holodomor Bulgaria oleh Pers Barat ataupun wilayah Barat. Terus pemimpin Libya ini yang namanya William Gladstone memimpin pernyataan menentukan menguntungkan bikin negara Inggris itu untung terhadap Turki, dan peperangan dengan Rusia semakin mengintai. Terus sekelompok penjabat reformis yang berkuasa menggulingkan Sultan Abdul Aziz pemerintahan periode 1891 sampai 1876, yang kurang dari seminggu kemudian ditemukan terus di tempat tinggalnya atau apartemennya dengan pembuluh darah pada pergelangan tangannya di sayap kita dipotong gini lah. Terus sehingga kematiannya dinyatakan sebagai tindakan bunuh diri. Gantinya adalah 45 meninggal akibat depresi walaupun harus duduk di tata selama 3 bulan. Bayangin coba, depresi menjabat 3 bulan doang sampai ngerasa. Terus dengan latar belakangnya yang kelam, Abdul Hamid II yang berusia 33 tahun memegang tampuk kekuasaan pada tahun 31 Agustus 1876. Sejumlah menteri kabinet yang berusaha menekankan Sultan baru ini untuk mengubah konstitusi liberal dan membentukkan parlemen yang baru diisi oleh anggota-anggota Islam, Kristen dan Yahudi sebagai parlemen yang sebagai parlemennya untuk menjaga campur tangannya Eropa yang lebih lanjut ke urusan dalam negeri Utsmaniyah. Abdul Hamid ini mengikuti tuntunan kaum reformis dalam pemerintahannya, lebih karena
sebagai keputusan terbaik. Pada tahun 23 Desember 1976 dia mengumumkan konstitusi Utsmaniyah, dan pada tahun 19 Maret 1877 dia membuka sesi pertanyaan parlemen Utsmaniyah. Namun tak lama kemudian setelah itu pertemuan parlemen, Khalifah terlihat dalam peperangan dengan Rusia yang berakhir. Oke, ini jelasin satu halaman ini. Nanti kalau misalkan ada yang pengen gue ngejelasin lebih lagi, subscribe channel gue ya, yang podcast dan yang ada di video ini. Ini kalau misalkan memang pengen ada yang baca, bisa pengen baca langsung, ini mungkin di toko buku masih ada, kamu nggak tahu. Ini gue minjem sama temen ya, karena pentingnya kita mengingat sejarah itu kan, itu melupakan sejarah itu penting. Dari sejarah kita bisa mempelajari kesalahan-kesalahan orang terdahulu. Oke. Itu aja dari gua. Kalau emang lu pengen gua bikin vlog tentang sejarah ini ataupun gua ngebaca ini, gua bakal ngebaca. Cuman jangan lupa subscribe channel gua, komen, like, dan share aja. Oke, kalau misalkan gue ada salah-salah kata berbicaranya dan penyampaiannya, maafkan karena gue masih belajar, kita semua masih belajar. Oke, gue masih kutipan dari salah satu atau pujian dari buku ini ya, dari Alexander Preston. Dia bilang sebuah penelitian yang menakjubkan, enak dibaca dan perlu tentang pihak dalam peperangan perang besar yang paling banyak diabaikan sejarah, Khalifah Utsmaniyah, informatif dan mencerahkan. Oke, itu aja dari gua. Thank you udah nonton. Saya penyanyi sebentar. Semoga lu pada kepo, gua bakal bikin lagi apanya. Kalau lu kepo, lu komen dan lu subscribe channel ini, video ini. Oke, kalau yang mau nonton podcast gua bakal naruh linknya ataupun linknya ya, link itu channelnya maupun videonya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.